Rasulullah ingin menunjukkan kepada sahabatnya perbuatan yang bisa membuat terhapusnya dosa dan terangkatnya derajat. Apa Rasulullah katakan perbuatan apa? Qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, perbuatan yang pertama, isbaghul wudu'i fi sabarati. Yang pertama, menyempurnakan wudu di pagi-pagi yang sangat dingin. Kau nyandro ni pegah. Pendapat yang lu pegang mana kalau ngan? Tentang salat sunat Isra itu dua pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan salat 2 rakaat setelah matahari terangkat setombak itu namanya duha awal. Duha awal. Sedangkan pendapat ulama lain mengatakan itu salat sunat Isra. Jadi menurut pendapat ulama yang mengatakan itu duha awal, mereka tidak mengenal yang namanya salat sunat Isra. Semayang sama waktu itu. Artinya bagi kita pelaksana, boleh salat 2 rakaat itu dengan niat sunat Isra, boleh salat 2 rakaat itu dengan niat duha. Tahu yang ada? Ya. Barang siapa setelah salat berjamaah dia duduk di masjid berzikir, dia ada kata-kata yang berzikir sampai setelah matahari keluar penuh. Jadi kamu salat 2 rakaat itu pahalanya seperti umrah haji yang tamam dan tamam. Jadi artinya salat berjamaah habis itu berzikir, ada ketentuannya sampai keluar matahari, itu salat Isra. Kalau duha kan tidak ada dengan syarat berzikir dalam masjid sampai keluar matahari. Kalau duha kita keluar habis itu kita salat, itu sudah duha, bukan demikian. Hadis itu adalah tentang fadilah, bukan menunjukkan kapan waktu salat duha dan kapan waktu salat sunat isyraq. Tapi tentang fadilah, setelah salat subuh tidak langsung keluar dari masjid, tapi menunggu waktu pelaksanaan salat sunat isyraq. Dengan apa kita menunggu? Dengan berzikir. Para ulama mengatakan makna zikri itu sesuatu yang mengingat kita kepada Allah, bukan cuma membaca subhanallah tasbih, sesuatu yang mengingat kita kepada Allah. Maka pengajian itu bahagian daripada zikir. Hana tamratib idanya olehnya yang putih terpegai dalam masjid dah dengar ceramah. Rasulullah sana ceramah ni dah dengar ceramah sampai matauro kai tubit leh tubit matauro tapreh fi atu tertembak baru tabudah tak sembahyang 2 rakaat. Atau tabut kon dah dengar ceramah sampai matauro tubit tapreh fi atu matauro tertembak baru dah sembahyang sunat 2 rakaat. Nah, seperti itu yang dimaksud dalam hadis ini dan menurut penjelasan ulama. Di dalam kitab lain saya dapatkan Sayyidina Ali mengatakan bahwa Rasulullah biasa salat 2 rakaat di duha awal, kemudian 4 rakaat di sepertiga hari, sehingga jumlah salat menjadi 6 rakaat. Enggak. Yang bertanya ini Amru bin Anbasah. Udah. Dia disuruh pulang oleh Rasulullah dalam keadaan dia sudah masuk Islam. Tapi Rasulullah tidak mengizinkan dia tinggal di Mekah karena situasi berbahaya.
Nanti kalau Rasulullah sudah menang, baru Rasulullah perintahkan dia untuk kembali menjumpai Rasulullah. Kapan Rasulullah menang? Setelah Rasulullah hijrah. Maka setelah Rasulullah hijrah, dia langsung menjumpai Rasulullah. Maka dia mengaku dia orang yang keempat masuk Islam. Long urung keput nama Islam. Pakon karena watte gok nyanda meng Islam ke jauh Mekah, saja Rasulullah tok dua urung. Abu Bakar ngan Bilal. Tambah Rasulullah tirol, berarti kok nyang keput. Nganggap. Ya, ya. Dia baru-baru masuk Islam, boleh lah. Ya. Dia Madinah masuk Islam, kan? Ya. Tapi kok tentang masalah salat duha yang ditegakkan oleh Allah, bukan tentang tauhid, ikat. Ini Rasulullah yang menjelaskan apa yang diajarkan. Rasulullah mengajarkan sesuai dengan orangnya. Hanya dan tentukan mudih ke pernah tauhid ilai Rasulullah kau masalah salat duha, ya terserah Rasulullah di saatnya memahami bagaimana kondisi orang, dan kita tidak tahu bahwa ada di lain waktu mungkin dia sudah diajarkan tentang bagaimana tentang ketauhidan. Dalam riwayat ini yang ingin dijelaskan adalah tentang apa yang Rasulullah ajarkan kepada beliau. Yang Rasulullah ajarkan kepada beliau. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa dilarang oleh Rasulullah salat ketika matahari sedang terbit. Tapi diperintahkan untuk menunggu matahari naik kadar setombak atau 2 tombak. Kemudian kata Rasulullah, ketika matahari sudah tepat di atas kepala, tsummaksir anis salah, berhentilah dari salat. Ini waktu yang kedua dilarang salat Rasulullah. Ketika matahari sudah tepat di atas kepala, dalam bahasa fikih disebut waktu istiwa. Waktu bayang-bayang kita pas berada di bawah kaki, telapak kaki. Kata Rasulullah, summa aksir anis salah, berhentilah daripada salat. Fa innaha hina idin tusjaru jahannam. Karena waktu matahari tepat di atas kepala atau waktu istiwa, ketika itu dinyalakan api neraka jahanam. Jadi alasan kenapa tidak boleh salat di waktu matahari tepat kepala, karena itu bertepatan dengan waktu dimulai dinyalakan api neraka jahanam. Timbul pertanyaan, putih uro lagi nyan? Mungkin kon, pane putih uro ke putih kabeh berarti leun-leun api neraka. Artinya awal mulai dinyalakan api neraka jahanam pada waktu itu. Sehingga waktu itu tidak dianggap sebagai waktu yang baik untuk beribadah. Fa idzal fa'al fai'u, ketika cahaya matahari atau matahari sudah sedikit tergelincir ke barat, fa inna salata mashhudatun mahduratun, maka sesungguhnya salat di waktu itu kata Rasulullah dihadiri, disaksikan dan dihadiri oleh malaikat hatta tusallil asr, sampai waktu engkau salat asar. Berarti antara zuhur dengan asar tidak ada waktu larangan untuk salat. Fa idza sallaital asra, ketika kamu sudah siap melaksanakan salat asar kata Rasulullah, faksir anis salati hatta taghruba syamsu, berhentilah daripada salat sehingga terbenam matahari. Jadi setelah kita melaksanakan salat asar, setelah itu tidak boleh salat lagi kata Rasulullah sampai matahari terbenam. Fa innaha taghrubu baina qurnail syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena matahari terbenam di antara 2 tanduk syaitan, dan ketika itu sujud orang-orang kafir bagi matahari. Jadi orang kafir 2 go itu sujud. Watte tubit matahura, watte iluk. Maka dah sembahyang kita pah kabeh iluk matahura, baru dah sembahyang maghrib. Kon tengah iluk matahura. Mulai dari setelah salat asar sampai terbenam matahari, itu adalah waktu yang dilarang salat. Jadi dalam satu hari ada 3 waktu dilarang salat oleh Rasulullah. Setelah subuh sampai matahari terangkat sedikit, terbit dan terangkat sedikit.
pas di waktu matahari berada di atas kepala, dan setelah salat asar sampai matahari telah terbenam dengan sempurna. Qultu, aku berkata, kata Amr bin Anbasah, ya Nabi Allah, akhbirni anil wudu. Nyo baru terus baju dulu kita nyo. Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang wudu. Qal, Rasulullah bersabda, ma minkum min rajulin yaqrabul wudu'ahu thumma yatamadda'a wa yastansyaka wa yastansira illa kharajat khataya fihi wa khiyashimihi ma'al ma'i hina yastanshiru. Tidak seorang laki-laki pun, kata Rasulullah, yang mempersiapkan dirinya untuk berwudu, kemudian dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dalam hidung, kecuali dosa-dosa mulutnya dan dosa-dosa hidungnya keluar bersama air tersebut ketika dia istinsyar, mengeluarkan air dalam hidung. Jadi waktu tatung semayang, tak kumur-kumur, tak bertembong ilam hidung, kemudian waktu tahih i dari dalam hidung, ketika itu semua dosa hidung dan dosa mulut dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara fadilah wudu. Summa yaghsilu wajhahu kama amarahu Allah taala illa kharajat khataya wajhihi ma'al ma'. Kemudian ia mencuci wajahnya sebagaimana perintah Allah taala, kecuali keluarlah dosa wajahnya bersama air. Jadi ketika kita mencuci wajah sebagaimana perintah Allah, maka dosa-dosa wajah itu keluar berjatuhan bersama berjatuhannya air. Summa yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain kama amarahu Allah taala illa kharajat khataya yadayhi min atrafi anamilihi ma'al ma'. Kemudian ia mencuci dua tangannya hingga dua siku sebagaimana perintah Allah taala, kecuali keluarlah dosa-dosa kedua tangannya dari ujung-ujung anamil, jemari. Jadi kalau kita mencuci tangan di saat berwudu sampai dua siku, maka kata Rasulullah, dosa tangan itu bercucuran keluar seperti terjatuhnya air dari ujung anamil, ujung jemari kita. Thumma yamsahu ra'sahu kama amarahu Allah taala illa kharajat khataya ra'sahu min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Kemudian dia membasuh kepalanya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali keluarlah dosa-dosa kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersama air. Begitu juga kata Rasulullah, ketika kita menyapu kepala, maka semua dosa-dosa yang ada di kepala itu berjatuhan sebagaimana berjatuhannya air, berjatuhan keluar dosa dari kepala dari ujung-ujung rambut, kata Rasulullah. Summa yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain, kemudian mencuci ia kedua telapak kakinya hingga ke kedua mata kaki sebagaimana Allah perintahkan, illa kharajat khataya qadamaihi min atrafi asabihi ma'al ma', kecuali keluarlah dosa-dosa kedua telapak kakinya dari ujung-ujung jemari kakinya bersama air. Di waktu kita mencuci kaki, maka dosa kaki keluar semua dari ujung jemari, kata Rasulullah. Thumma yaqumu, kemudian ia bangun, fayahmidallaha wa yathna alaihi billadhi huwa ahluh, maka dia memuji Allah, menyanjung Allah dengan yang sepatutnya bagi Allah. Thumma yarka'u raka'atain, kemudian dia mengerjakan dua rakaat, rukuk dua rakaat, maksudnya salat dua rakaat, illa kecuali insarafa minad dunubihi, keluar ia daripada dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummu, seperti hari
dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi orang yang berwudu dengan sempurna, lalu setelah berwudu dengan sempurna, dia bangun untuk mengerjakan salat sunat wudu 2 rakaat, maka yang diberikan oleh Allah sebagai ganjaran, dibersihkan daripada dosa sehingga dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Sama dengan pahala haji orangnya. Pada malam kau ikut tentang haji dah kun. Pahala haji juga seperti itu. Rupanya di kampung pun bisa kita dapatkan pahala bersih seperti baru dilahirkan oleh ibu kita, yaitu dengan berwudu dengan sempurna, kemudian lanjutkan dengan melaksanakan 2 rakaat salat sunat wudu. Nah, jadi para jamaah, sebagusnya bagi kita yang ingin ke masjid itu berwudu di rumah masing-masing. Setelah berwudu di rumah masing-masing, lalu di rumah juga salat sunat wudu dulu 2 rakaat. Setelah salat sunat wudu 2 rakaat di rumah, baru berangkat ke masjid. Sampai di masjid, karena masih dalam berwudu, langsung masuk ke dalam masjid, salat sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Seperti itu seharusnya kita lakukan, yang paling utama. Baik dapat 3 ini. Munyo tahu sembah tahu wudu ini masjid, tente ai anak fi kita nyo anak mungkin dak rumah le. Nyo muno daja. Munyo tahu wudu di masjid, tente banda damang ka berhadapan le kita nyo. Salat sunat wudu atau salat sunat tahiyat masjid. Tak sembahyang sunat wudu, hanale sunat tahiyat masjid lehnya. Tak sembahyang salat sunat tahiyat masjid, hanale salat sunat wudu olehnya. Tetapi kalau seperti itu, bagusnya pun dah sembahyang. Munyo lagi nya. Salatlah 2 rakaat sunat wudu, tahiyat masjid Anda dapatkan. Tak sembahyang 2 rakaat pun sunat wudu, tahiyat masjid Anda dapatkan. Hanale ai kamu rompok ku pulau. Ya, menyo kagubi gratis yan. Degai pegah urung pulau. Beli 2 dapat 1. Ataupun 1 tu enggak usah dibeli lagi ya. Kakak dapat pun dia beli dah. Ada cok laju, dah bungkuh laju. Ka. Qala al-faqih Abu Laisi Samarkandi, hanalung kun sanad hadis le, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abi Hurairah semoga Allah ridha kepada beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala bihi khataya wa tarfa'u bihi darajat. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku tunjukkan kepada kalian perbuatan-perbuatan yang dengannya Allah hapus semua dosa dan Allah angkat dengannya beberapa derajat. Rasulullah ingin menunjukkan kepada sahabatnya perbuatan yang bisa membuat terhapusnya dosa dan terangkatnya derajat. Apa Rasulullah katakan perbuatan apa? Qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, perbuatan yang pertama, isbaghul wudu'i fi sabarati. Yang pertama, menyempurnakan wudu di pagi-pagi yang sangat dingin. Waktu keadaan musim dingin, di waktu pagi kita berwudu. Masih mau kita berwudu dengan sempurna. Baik model cilet-cilet IBO mentong tak lepi yang jum kenang pi kita jauh dak kingon. Ada tajuk kenang I baju undang kajut. Kan bersempurna berwudu, kata Rasulullah. Nah, perbuatan itu mampu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Yang kedua, kata Rasulullah, as-sabru 'alal makarih. Sabar terhadap kemudaratan atau kesengsaraan. Sabar dikala kita ditimpa kesengsaraan, kesusahan, macam-macam kemiskinan, penyakit, kita sabar. Sabar itu mampu membuat dosa terhapus, derajat terangkat. Yang ketiga, wa kasratul khita ilal masjid.
banyak melangkah ke masjid. Artinya kita selalu suka mendatangi masjid. Artinya suka salat berjamaah dalam masjid. Orang yang sering jak masjid, yang terhapus dosa, terangkat derajat. Yang selanjutnya, wantidarus salati ba'da salat. Menunggu salat setelah salat. Oleh sembahyang maghrib mana? Ana tahu oleh. Dapreh sembahyang isya. Sambilan terus sembahyang isya, tak isi dengan pengajian, dengan zikir. Dapreh. Menunggu salat setelah kita salat itu dapat membuat dosa terhapus, derajat terangkat. Yang terakhir, fadzalikumur ribat. Maka ikutilah ribat, kata Rasulullah. Apa ribat? Al-hasnu minal adwi, benteng terhadap musuh, yakni fadlur ribatil ladzi yurabitu fi sabilillah. Yang dimaksud adalah keutamaan membangun benteng di dalam peperangan melawan musuh Allah. Buat benteng nyan dapat membuat dosa terhapus dan derajat kita naik meningkat. Nali mengboh berarti para jemaah. Mungkin pada malam ini kita cukupkan pengajian kita. Nanti kita lanjutkan kembali masih dalam judul yang sama, keutamaan wudu. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.